Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andi Nurdiansa, Ketua DPP GHK 2IB pada hari ini, tanggal 20 Januari 2017, DPP GHK 2IB alhamdulillah ditemui oleh Bapak Menpan RB di kantor beliau. Dan kami didampingi oleh Bapak Arteria Dahlan dan juga Bapak Amran dari Komisi 2 DPR RI. Teman-teman yang saya hormati, honorer kategori 2 seluruh Indonesia, mari kita saksikan rekaman atau video yang telah kami rekam. Tolong dipahami dan juga disikapi. Jangan sampai teman-teman honorer kategori 2 gagal paham. Mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Menpan. Terima kasih Pak Menteri, kami sudah diizinkan, diberikan peluangan waktu. Pak Menteri ini habis dari Batam, orang Batam yang harusnya liburan di Batam sampai Senin. Tapi ada permintaan kita, terpaksa pagi-pagi berangkat ke Batam, ya jam 11 balik lagi ke sini. Bagi kami ini menunjukkan keberpihakan Pak Menteri, angin segar bagi kami. Amin. Mudah-mudahan teman-teman bisa tahu juga berterima kasih, orang baik ya kita juga harus berbuat baik. Amin. Yang saya hormati Pak Iwan, terima kasih. Teman-teman sudah paham betul ya, yang bantu kita selama ini. Pak Menteri, saya ingin sampaikan, ini forumnya namanya GHK 2IB. Kebetulan se-Indonesia Pak Menteri, ketuanya Pak Andi. Jadi Pak Andi, ini adalah forum yang menurut kami teruji. Forum yang cukup disiplin, disiplin berbuat, disiplin bersikap, disiplin bertutur kata. Dan yang kedua, ini forum yang benar-benar berjuang. Kalau Pak Menteri tahu ada aksi 1, aksi 2, aksi 3 yang sampai ke istana, mereka lah pelakunya. Nah, tapi begitu kita katakan teman-teman sudah dibantu Menteri, diam, mereka pada diam. Disiplinnya seperti itu. Ketiga juga kita pastikan mereka ini kita nggak gandeng sendiri Pak. Mereka forum yang di bawah naungan PB PGRI. Dulu ada almarhum Prof. Sulis, kita berjuang bersama-sama, sekarang sama Ibu Unifa. Pak Menteri, saya juga ingin menyampaikan mereka ini gundah gulana Pak, resah. Pertama mereka menanyakan bagaimana sikap Kementerian PAN RB atau sikap pemerintah terkait dengan revisi Undang-Undang ASN. Di revisi itu, jujur K2 tidak diakui lagi Pak. Di revisi itu dikatakan K1, K2, non-K sampai dengan 15 Januari 2015 jumlahnya bisa mungkin 10 juta Pak. Ini akan dipukul rata Pak, disamaratakan. Nah saya katakan nggak mungkin lah Pak Menpan ya ini visioner dan memahami betul ya mengenai masalah K2 yang ada sekarang. Yang berikutnya mengenai mereka juga terganggu Pak. Saat ini forum-forum sekarang turun ke daerah Pak. Dulu kami turun ke daerah dikritisi, ngapain turun ke daerah? Sekarang mereka turun ke daerah tapi bukan untuk mensejahterakan teman-temannya, malah mengadakan seminar, mengumpulkan data-data. Itu tugasnya BKD Pak, memverbal bahkan mengadakan workshop dan sebagainya dengan memungut sejumlah uang. Kalau tidak ikut, mereka nanti namanya tidak dimasukkan ke dalam list yang katanya sudah dikoordinasikan dengan Kemenpan. Jadi Kemenpan ini katanya sedang mendata ini, makanya mereka ini kejebak. Makanya kita katakan ini harus ada pernyataan resmi, kasihan rakyat buang uang yang nggak penting.
kami, tapi mengganggu Kementerian Pan-RB dan mengganggu pemerintah ini. Informasi ke bawah sesat semua, Pak, kacau. Berikutnya kita juga temukan dan banyak sekali forum-forum baru, Pak. Forum-forum yang non-K ini sekarang gayanya, Pak, lebih daripada K2 yakinnya mau jadi PNS. Ini, Pak, yakinnya lebih dari K2. Jadi dia yakin betul dia akan diangkat. Dia yakin betul katanya sudah ketemu sama Kemenpan, ya, belum ketemu sama Pak Menterinya. Nah, ini kami juga ingin minta klarifikasi, Pak. Apa betul yang non-K ini bisa diangkat, Pak? Yang K2-nya aja udah kita sulit begini, apalagi yang non-K. Kami juga klarifikasi, Ketua sudah melaporkan ke saya tanggal 24 besok, Pak, forum ini se-Indonesia tidak akan demo ke Senayan. Jadi mereka mematikan mesinnya, semua anggota tidak turun, Pak. Jadi kalau mereka turun itu di luar kita, dan pastinya mereka pasti bawa masaya yang non-K, Pak, bukan yang K2. Mungkin itu saja sebagai pembuka. Pak Andi ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bapak Arteria Dahlan, pembina kami GHK 2IB, bersama anggota Dewan DPR RI. Yang saya hormati Bapak Iwan Setiawan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mohon maaf karena Pak Amran ngumpet di sebelah kiri. Yang saya hormati Pak Amran, Ibu Novi, saya hormati. Kebetulan Pak Amran bersama-sama kita ikut aksi kemarin, Pak. Alhamdulillah beliau menyempatkan orasinya di depan istana. Terima kasih Pak Amran. Beliau Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan. Kami sangat istimewa karena bisa dipertemukan oleh Bapak Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara. Kalau serta salam tidak lupa kita libatkan ke Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita yang selalu mengikuti ajaran beliau mendapatkan syafaat yang kiamat. Amin. Teman-teman, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Arteria, Pak Amran yang saya hormati, izinkan kami atas nama Gerakan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu, Pak. Selama ini kami berjuang. Sebelumnya kendaraan kami di FHK 2I, Pak, bersama Ibu Titi. Kebetulan kami ini sebagai wakil ketua umum, dan FHK 2I pada dasarnya awalnya honorer kategori 2 dari berbagai bidang. Selain dari pendidikan, pendidik, dari kesehatan, dan juga tenaga teknis administrasi lainnya. Kita tergabung menjadi satu. Tapi seiringnya waktu, seiringnya jalan, sedikit kronologis, Pak, ada manuver-manuver yang di luar dari aturan organisasi, seperti pungutan-pungutan liar dari oknum-oknum organisasi. Jadi disitulah kami mendeklarasikan Gerakan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu ini, yang alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kami dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi juga hadir, Pak, hari ini. Dari Sultra juga hadir, Jawa Timur, Jawa Barat. Silakan dari Gorontalo dulu. Ini dari Gorontalo, Pak, baru hadir tadi malam, kebetulan karena ini mendadak juga, alhamdulillah. Terus juga dari Sumatera Selatan hadir, Jawa Timur hadir Pak Itong sendiri dengan teman-teman yang lain. Jawa Tengah Magelang ada, Jepara juga ada. Jawa Barat hadir. Bahkan ada Jawa Barat paling jauh, Pak, dari Cianjur, Cidaun, namanya Kecamatan Cidaun. Itu 9 jam perjalanan ke kota Cianjur. Sulawesi Tenggara hadir, alhamdulillah. Dijadikan lahan basah bagi para calo yang selama ini memanfaatkan kondisi honorer kategori 2 khususnya, Pak.
bahkan oknum pengurus forum pun banyak yang menjadi calo yang menjanjikan kepada teman-teman diangkat menjadi PNS. Pak Menteri yang saya hormati, selain itu tadi juga Pak Terry menginformasikan bahwa kami adalah forum yang memang terjun ke daerah-daerah. Terakhir kami minggu kemarin, dan izin juga Pak Menteri, dapat salam dari Pak Effendi Arbi, Bapak Bupati 50 kota, kemarin kita ada di sana, dan alhamdulillah kehadiran kami di sana Pak Effendi Arbi memberikan support kepada kami Honor K2 khususnya, dan membentuk tim untuk memberikan kesejahteraan teman-teman honorer kategori 2 yang saat ini hanya digaji cuma 150.000 paling besar. Itu pun dari dana bos, tidak ada insentif atau kesejahteraan dari daerahnya. Alhamdulillah juga selama kita roadshow Pak, kami laporkan juga ada beberapa daerah yang kami datangkan saat ini sudah ditingkatkan pendapatannya, yang awalnya ya kalau kami bisa bilang jauh dari kata sejahtera, tapi mulai kemarin sudah diberikan kesejahteraan yang layak, khususnya dari dunia kependidikan yang menciptakan murid-murid atau anak-anak bangsa. Dari Magelang alhamdulillah tahun ini sudah ditingkatkan 600.000, dan baru kemarin juga keluar dari peraturan wali kota Batu yang alhamdulillah UMP Pak 2,1 paling tinggi. Tidak hanya itu, Pak Edi Rumpoko, Pak Wali Kota juga tidak hanya memberikan kesejahteraan saja, tapi juga menjamin kesehatan teman-teman pekerja honorer kategori 2 khususnya BPJS, termasuk juga ketenaga kerjaan. Alhamdulillah, Pak. Inilah fungsi kami sebagai organisasi Gerakan Honorer kategori 2 Indonesia Bersatu. Tidak hanya kita menuntut nasib kita, status kita, tapi kami turun ke bawah menghimbau terutama hati-hati terhadap praktek percaloan itu. Kedua, meminta kepala daerah sebelum kami diangkat menjadi yang kita inginkan CPNS, kita menginginkan diberikan kesejahteraan. Untuk itu kami juga meminta dengan sangat kepada Bapak Menteri, kalau juga diizinkan untuk mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah Pak, untuk menghimbau kepala daerah untuk lebih mensejahterakan teman-teman honorer kategori 2 khususnya. Karena saat ini masih ada teman-teman digaji atau diberikan honor 150.000 Pak sebulan, dan dibayarkan per 3 bulan. Bahkan di sini pun ada dari Cianjur nih Pak Kang Opik yang hadir pada hari ini baru diberikan 150.000. Bahkan ada juga 50.000 per bulan diberikan. Ini kami anggap tidak layak diberikan honor sebesar itu Pak. Jadi mohon izin kepada Pak Menteri agar memberikan atau mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah yang belum mensejahterakan teman-teman honorer kategori 2. Bapak Menteri yang saya hormati, selain itu juga kami penuh komitmen dalam perjuangan ini bersama-sama seluruh Indonesia honorer kategori 2. Kami tetap menjunjung tinggi keputusan tanggal 15 September 2015, kesepakatan antara Bapak Dewan DPR RI bersama Kemenpan RB yang lama Pak, yaitu kesepakatan akan mengangkat kita semua honorer kategori 2 khususnya Pak 440.000. Untuk itu kami mengharapkan kebijakan ini bisa menjadi bahan Bapak di kemudian hari. Mudah-mudahan Pak Menteri yang saat ini berpihak kepada kita semua. Amin. Mungkin itu Pak dari kami, dan juga kami juga ya sikap kami terhadap revisi Pak, kami sangat
sangat menolak Pak intinya Pak. Karena di dalam revisi, apalagi yang kita baca draft revisi Undang-Undang ASN, itu dicantumkan masa kerja sampai tahun 2015 Pak. Ini 297.000 yang sudah di SPTJM kan saja belum terrealisasi. Apalagi nanti kalau seandainya Undang-Undang ASN disahkan dan masa kerja sampai tahun 2015, ini sangat menjadi beban negara kita sendiri. Jadi kemungkinan termasuk Pak Menteri juga mengeluarkan kebijakan akan repot nantinya. Mungkin itu Pak dari saya. Ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan sedikit. Mungkin Pak Itong ada tambahan? Izin Pak. Ibu Diana katanya mau menyampaikan sesuatu yang dapat 2,1 juta tuh. Coba Ibu Diana dulu deh, kita beritain dah, nanti Pak Menteri pusing loh. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan salam hormat yang tak terhingga kepada Pak Menteri, juga kepada Pak Arteria Dahlan selaku Bapak Honorer kategori 2 Indonesia, kemudian kepada Pak Iwan. Berita yang sangat bahagia dari perjalanan roadshow yang dilaksanakan oleh gerakan honorer kategori 2 Indonesia Bersatu ini Pak. Ini yang kami rasakan adalah di Kota Batu, di kota kami. Bapak Edi Rumpoko pada tanggal 11 kemarin memberikan SK Wali Kota melalui perwali beliau, sehingga kita mulai bulan ini diberikan peningkatan kesejahteraannya menjadi 2,1 sesuai dengan UMP yang ada di Kota Batu. Selain itu ada diberikan lagi jaminan kesehatan bagi kami tenaga yang K2 itu diberikan 2 kesejahteraan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan beserta jaminan bagi keluarga, itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Kemudian ada lagi Pak yang sangat membahagiakan, Bapak Edi Rumpoko juga memberikan sekretariat honorer K2 ini yang mungkin akan dilaksanakan peresmiannya pada tanggal 27 Januari besok. Dan kami menginginkan kehadiran Bapak di sana untuk meresmikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, berita bahagia dari roadshow GHK 2IB ini, sehingga kami sampai mendapatkan kesejahteraan yang sangat-sangat membahagiakan kami. Mungkin itu kami yang dari Kota Batu, kami akhiri. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sudah 6 bulan jadi Menpan. Namun sebelumnya saya seperti Pak Arteria, hampir 3 periode di DPR. Jadi persoalan K2, K1 itu kayaknya udah hafalan. Jadi kalau diulang lagi takutnya masuk yang tidak benar gitu. Jadi artinya sudah hafal betul saya. Karena saya juga dulu pernah jadi wakil wali kota, pernah jadi anggota DPRD. Jadi nggak dijelasin pun, alhamdulillah saya tidak ngerti paham. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 6 bulan ini saya mencoba memperbaiki dari sisi internal pemerintah, khususnya posisi aparatur sipil negara hari ini. Kenapa
saya konsentrasi, negara ini nggak akan maju kalau aparatur sipil negaranya tidak punya kemampuan, tidak punya kualitas, dan kemudian tidak punya keahlian. Kalau Bapak punya perusahaan, kira-kira kalau karyawannya kerjanya setiap hari tidur, maju nggak perusahaannya? Nggak maju kan? Sama. Negara juga begitu. Nah, sehingga saya mencoba mendalami, nah ini saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, persoalan yang sekarang kita hadapi adalah kesediaan anggaran. Hampir sebagian besar daerah itu belanja rutinnya saja sudah di atas 50%. Itu sudah dibantu dengan DAK loh. Bahkan ada yang 80%. Kalau ini kita suruh lagi bayar tambah lagi, saya khawatir nanti nyampe sampai 90%. Kalau nyampe 90% artinya untuk membangun jalan berapa meter pun nggak mampu nanti. Memperbaiki jalan kelurahan, segala macam. Karena belanja pegawainya lebih besar daripada belanja investasinya. Ini yang dihadapi sekarang oleh beberapa daerah. Nah, untuk itu saya mencoba mendalami ini kenapa terjadi. Kemudian di satu sisi benar sekolah kurang guru, di satu sisi ada yang berlebih. Ini kan harus tahu dulu masalahnya apa. Kenapa kok penyebarannya tidak sesuai dengan harapan? Ternyata ada beberapa daerah gurunya baru ditempatkan 3 bulan, nggak tahu caranya gimana, tiba-tiba pindah ke kota. Desanya kehilangan guru lagi, apalagi daerah perbatasan. Ini suatu problem juga. Nah, kemudian kita lihat lagi, kira-kira caranya menaikkan mutu ini gimana? Tentu pendidikan juga harus menentukan. Kalau mau maju, orangnya harus pintar kan? Nah itu nanti deh. Tapi persoalan yang sekarang, yang saya menjadi konsentrasi itu bagaimana caranya membantu daerah supaya belanja rutinnya itu turun, Pak Daya. Nah, kami sekarang sedang membuat mapping roadmap mana-mana daerah yang berlebih pegawainya, mana yang kurang. Nah, kalau ini nggak dibantu daerahnya, itu daerah nggak bakalan bisa maju. Nah, untuk itu, saudara semua paham juga, itulah beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah sekarang. Kenapa daerah hanya mampu bayar, misalnya tadi ada 50.000, ada yang 100.000, ada 300.000, bahkan ada yang 2 juta. Nah, artinya apa? Kita perlu memberi apresiasi kepada daerah yang sudah punya kelebihan, dia punya perhatian khusus. Tapi kalau yang nggak punya keuangan, dipaksa seperti apapun, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, nggak bakalan bisa. Misalnya Bapak disuruh jadi bupati misalnya, anggaran habis 90% untuk belanja pegawai, bisa nggak kira-kira? Pasti dia nggak bisa. Nah ini satu persoalan yang harus kita hadapi. Nah demikian juga APBN kita. Saya sudah menghitung, negara sekarang bayar pensiun saja, itu 1 tahunnya sudah 102 triliun. Kita bayar pensiun, artinya bayar orang yang nggak kerja kan? Benar nggak? Saya orang mau tak mau karena pensiun, memang orang udah tua, gimana suruh kerja? Itu 102 triliun. Nah, ini kalau dibebani lagi negara ini, mungkin jalan tol nggak jadi, mungkin perbaikan transportasi nggak jadi. Itulah yang dihadapi oleh pemerintah. Makanya pemerintah sekarang menyatakan stop yang namanya daerah otonomi baru. Kan nggak ada kan, disetujui lagi kan daerah pembentukan daerah baru. Kalau pemekaran itu biaya lagi. Belum lagi nanti bentuk perangkat
pemerintah pusat di daerah, kemudian pengadilan harus diangkat, pegawainya harus diangkat, semuanya. Ini uang lagi. Nah, dalam rangka ini pemerintah sampai saat ini tolong sampaikan ke kawan-kawan, masih menyatakan moratorium terhadap penerimaan pegawai umum dari umum, pegawai negeri dari umum. Jadi tidak ada, kecuali yang sekolah kedinasan itu, yang formasi khusus itu. Nah, kalau formasi khusus kan memang sudah ditetapkan mulai dari IPDN kan gitu. Nah, maka dari itu Bapak-Bapak, saya sampaikan, tolong disampaikan ke kawan-kawan, Kemenpan RB belum ada membuka formasi yang suruh mendata, suruh membuat list. Tolong disampaikan. Kapan mereka ketemu kita, kapan keputusannya naik, nggak ada itu. Jadi Bapak-Bapak aja yang harus menjadi perjuangan kita belum berhasil kita perjuangkan. Nggak mungkin kita mau ambil masalah baru lagi, gitu. Ini yang ingin saya sampaikan hari ini. Nah, coba bayangkan bayar pensiun aja sekarang sudah 102 triliun. Saya nggak usah sebutkan Pak Delia, yang namanya daerah yang sudah sampai 80% belanja pegawainya. Itu janji seperti apapun bupatinya waktu pilkada nggak bakalan, saya jamin 1000%, nggak bakalan bisa direalisasikan. Nah, ini Bapak-Bapak Ibu, persoalan yang harus kita hadapi. Maka dari itu tolong disampaikan ke kawan-kawan yang melakukan pergerakan ini, mohon diluruskan beritanya bahwa tidak ada yang namanya akan dibuka bagi yang mendaftar list itu pasti diangkat, kan gitu. Nah, terhadap seminar segala macam tidak ada, nggak ada pengaruhnya. Karena kan undang-undang ASN sekarang kalau mau masuk ASN pun harus tes kan. Nah, terhadap tadi mungkin saya harus tanggapi revisi undang-undang, kita tidak fokus terhadap revisi itu. Kita sekarang fokus menyelesaikan peraturan pemerintah. Kan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu mengamanahkan harus 2 tahun setelah itu membuat PP kan. Nah, begitu saya diangkat jadi menteri di sini, itu fokus saya. Alhamdulillah ini sudah sampai tahap harmonisasi. Nah, udah para menteri semua, tinggal kita kirim ke presiden. Itu siang malam kawan-kawan ini kerja. Ada yang 11 PP digabung jadi 1, kemudian supaya selesai cepat digabung. Tebalnya bayangin PP kalau tebal 11 digabung segini kan, itu pasalnya macam-macam. Jadi kawan-kawan ini luar biasa lah untuk supaya undang-undang ini bisa dijalankan. Nah, jadi pemerintah sampai hari ini belum berpikiran untuk melakukan revisi undang-undang ASN karena kita masih fokus menjalankan amanah undang-undang itu, yaitu menyelesaikan PP-nya. Nah, kita tunggu dulu PP-nya. Sudah selesai PP-nya, kemudian nanti kita laksanakan. Ada yang perlu diperbaiki lagi undang-undang itu, baru PP-nya aja belum selesai sampai hari ini. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, kita perlu beri apresiasi kepada kepala daerah yang masih memperhatikan kawan-kawan yang bekerja secara honor ya. Jadi kalau bisa kepala daerah itu dibaikin gitu, tolong dong gitu, jangan sampai kawan-kawan itu di PHK gitu loh. Nah, karena nggak mungkin lagi, kadang-kadang kalau kita paksakan juga kepada daerah, itu kemampuan tadi saya bilang. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan pada kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak lagi terjadi di daerah, mengumpulkan orang, kemudian menjanjikan orang kalau yang masuk list jadi pegawai negeri, otomatis segala macam, itu kalau itu kita lakukan melanggar undang-undang saya, iya kan? Nah, jadi sekali lagi Pak Teria, ini biar jelas sama kawan-kawan bahwa pemerintah sekarang fokus bagaimana menyelesaikan peraturan pemerintah itu, kemudian memperbaiki penyebaran ASN. Kemarin saya juga ditugasi oleh Presiden untuk membuat roadmap tentang penyebaran guru. Ini sekarang kan kita kewalahan mencari guru di daerah-daerah perbatasan.
banyak yang daftar, mungkin nggak banyak yang mau ditempatkan di daerah perbatasan. Yang biasa tinggal di kota kira-kira mau nggak di ujung-ujung itu kontraknya nanti sampai selesai. Saya udah bilang sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagi guru nanti yang lulus ditempatkan di mana di daerah perbatasan, itu kontraknya harus sampai pensiun di situ. Kalau enggak nanti pindah lagi, pulang lagi. Nah nanti anak-anak kita di situ siapa lagi yang ngajar? Nah jadi dari tahun ke tahun kita nanti udah kita itu pindah lagi, udah kita isi lagi, pindah lagi. Apa itu terus kerja kita? Jadi saudara semua beri kesempatan dulu kepada pemerintah menyelesaikan peraturan pemerintah dan kemudian memperbaiki administrasi ASN ini, termasuk memperbaiki administrasi yang sudah diterima itu, yang namanya K2 K1 yang sudah menjadi PNS. Kan saya waktu DPR kan waktu rapat kan saya diminta tolong tertibkan, benar nggak tuh yang diterima itu datanya, kan gitu. Saya kan ditugasi oleh bapak-bapak semua. Nah ini tugas itu sekarang lagi kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai mana yang nggak berhak, mana yang berhak, biar ketahuan di situ. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, saya terima kasih Pak Ferry di jembatan ini untuk ketemu kawan-kawan ini menyampaikan situasi dan sikap pemerintah pada hari ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada sampai hari ini istilahnya masih moratorium untuk PNS. Kita masih membenahi penyebaran ASN, kemudian memperbaiki mutu ASN dan fokus menyelesaikan peraturan pemerintah yang belum selesai itu. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Arteria. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kalau bicara masalah K2 saya paham betul. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki hafal saya. Nah, tapi ini kan situasi pemerintah sekarang kan juga saya sebagai pelaksana tugas yang amanah yang diberikan pemerintah, saya juga harus paham situasi keuangan pemerintah ini seperti apa sekarang. Bahkan kementerian kami sekarang dipotong juga anggarannya. Seluruh kementerian dipotong. Mungkin kawan-kawan semua ada tahu beritanya kan? Nah, bagaimana? Mana ada lagi pejabat-pejabat yang naik bisnis kelas swasta? Ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan yang sudah memberi motivasi kepada wali kota, bupati, dan bahkan tadi Russo ya. Ini kan bukan memperjuangkan nasibnya, tapi memperjuangkan kawan-kawan yang sudah bekerja. Itu luar biasa kalau itu. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan komunikasi ini terus bisa kita lakukan Pak Arteria. Dan saya terbuka, nanti kalau saya bisa ketemu, saya ketemu. Kalau enggak, saya sudah bentuk teamwork lah sekarang. Kalau nggak ada saya pun sama juga yang diomongin Pak Setiawan juga sama yang saya omongkan. Jadi istilahnya kita berbagi tugas. Bahkan kita komunikasi terus dengan daerah. Pak tolong Pak jangan ditambah lagi Pak, malah begitu daerahnya. Karena kan nanti kan jadi pegawai daerah kan. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa sedikit mengurangi gerakan-gerakan yang ada di lapangan yang mengumpulkan seminar, yang mengumpulkan massa untuk mendaftar, bahkan katanya ada yang mendaftar di pungut ya. Nah itu saya yakin itu tidak ada dasarnya lah, nggak mungkin kita memberikan keputusan dengan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak 1 menit Pak Menteri. Pertama, tidak pernah ada keterlibatan Kemenpan di forum-forum yang memungut biaya itu, termasuk juga dengan menjanjikan untuk di PNS-kan. Jadi Pak Menteri dijanjikan untuk dipastikan itu Pak. Dipastikan. Tadi kita ngomong panjang lebar, Pak Menteri sampai mengecek ke daerah. Coba cek semuanya, yakin nggak ada baru kita ngomong seperti itu. Kemudian yang kedua, sikap Kementerian PAN-RB terhadap revisi Undang-Undang ASN nggak mikirin. Menpan fokus untuk pembenahan birokrasi, termasuk yang teman-teman inginkan kemarin, bagaimana kita mengecek lagi K1, K2 yang bermasalah. Ternyata Pak Menpan sudah progresif, laporannya detail tadi di atas. Tapi Pak Menpan katakan saya nggak mau gaduh Pak, mau buka-bukaan kita buka-bukaan. Gitu.
Pak Menpan sampai ngomong begitu, ini bahasa Pak Menpan kan kata teman-teman udah sopan dah. Kalau kan Pak saya bilang, kita mau buka-bukaan, kita dipaksa juga, kita buka-bukaan. Ternyata Pak Menpan malah katakan 99 ya, yang diangkat kemarin bermasalah. Ini investigasi. Ketiga, tidak ada moratorium, jadi jangan ada janji-janji untuk jadi PNS. Ya, bulan Maret katanya Pak Menpan. Bulan Maret jadi PNS. Mungkin itu saja Pak Menpan. Terima kasih banyak. Bagi kami ketemu Bapak ini hadiah yang luar biasa Pak. Terima kasih. Mau foto nggak nomor? Ayo.